Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para guru-guru kita bersama, ulama, al-masyayikh yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya bakti, pejabat pemerintah baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, tokoh masyarakat yang kami hormati pula, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya menghadiri hall yang diholi adalah orang yang soleh. Siapakah orang yang soleh? Orang itu bisa dikatakan soleh bagaimana kriterianya? Orang yang soleh itu al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang soleh itu yang dia bisa melaksanakan hak Allah dan hak hamba Allah. Hak Allah ada kewajiban, ada amalan sunnah, ada yang harus ditinggalkan demi menghormati hak Allah yang haram maupun yang wajib. Hak manusia banyak sekali, bagaimana haknya orang tua kita harus berbakti kepadanya. Haknya anak harus disayang dan harus dididik oleh orang tua. Hak suami dan hak istri, hak guru dan hak murid, hak tetangga, haknya orang fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika manusia hubungan dia dengan Allah bagus, melaksanakan tugas-tugas Tuhannya, hubungan dia dengan manusia bagus, melaksanakan tugas-tugas sesama manusianya, maka orang itu disebut soleh. Wah, banyak ibadah. Wah, sholat dia mulainya, puasa sunnahnya, tapi sama tetangga jahat, bukan orang soleh. Sama orang tua durhaka, bukan orang soleh. Baik sama orang, tetangga bagus, banyak sedekah sama fukara masakin, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa Ramadan, tentunya tanpa ada udzur, maka orang itu bukan orang yang soleh. Orang yang soleh al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih, yang bisa melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Kalau sudah menjadi orang yang soleh, maka menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta oleh para nabi itu punya anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Minta turunan yang bisa membahagiakan, yaitu anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, anak-anak yang bagus yang bisa melaksanakan sholat dengan sebenarnya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan itu semuanya. Al-Habib Abu Bakar tidak menjadi wali kecuali harus mengawali dirinya jadi orang yang soleh. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana beliau melaksanakan, mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah yang digarap oleh Al-Imam Ghazali. Ini kitab luar biasa. Itu nggak usah kitab gede-gede dulu. Kalau kita bisa mengamalkan ini, lulusan kalau sudah mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, jadi sudah bukan nih, kita mesti lebih pagi. Kita baca kitab-kitab banyak, tapi kita
lupa dengan kitab yang kecil ini. Akhirnya ilmunya jadi bangga-banggaan, main salah sana, main salah sini, semprot sana, semprot sini. Saudara, tahukah Anda, nilainya ilmu itu adalah pengamalan ilmu. Tanpa pengamalan ilmu tidak bernilai. Apakah orang kalau membawa obat itu akan pengaruh untuk kesehatannya? Kecuali kalau diminum. Nggak mungkin bawa obat akan sembuh. Anak pusing, bawa Panadol langsung sembuh. Diminum Panadolnya. Paham ya? Baru itu manfaat. Cuma dia paham ilmu, nggak ngamalkan ilmu, nggak manfaat. Karena itu Allah menggambarkan orang yang punya ilmu, paham kitab, tapi nggak mengamalkan isi kitab, itu seperti keledai bawa kitab. Alladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsil himar yahmilu asfar. Orang-orang yang paham kitab Taurat, Yahudi ini yang paham kitab Taurat tapi nggak ngamalkan isinya, itu keledai bawa kitab. Kenapa? Karena nggak diamalkan isinya. Anak kok lebih senang kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah sekarang. Kenapa Al-Imam Ghazali memarah kitab Bidayatul Hidayah? Dan hasilnya ketika diamalkan, dipraktekkan, jadinya Habib Abu Bakar bin Husain Bali. Ya bukan langsung dapat ijazah langsung dari Nabi. Kemudian datang ke Aceh diisyaratkan oleh Nabi. Dia harus meninggalkan tumpah darahnya ada di sana, berangkat ke Aceh. Nggak tahu Aceh saat itu seperti apa ya. Tinggal ada di sini. Dan nggak punya turunan ya, nggak punya turunan Habib ini. Hanya untuk keberkahan orang sini. Subhanallah. Nanti melihat Habib Abu Bakar meninggalkan istana di sini. Habib Abu Bakar meninggalkan duit yang banyak ada di sini. Masjid, beberapa masjid di Baru, makan, majlis-majlis khair. Ini keberkahan orang sini. Untungnya orang sini, alhamdulillah. Sampai kita bisa bertemu ada di sini, ini berkat Abu Bakar. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah ditulis sebagai murid beliau, cinta beliau. Amin ya rabbal alamin. Mana yang dirahmati Allah, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau membuat kitab ini dalam rangka dinamakan Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Kita kalau kita sholat, yang kita minta apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Kita minta setiap kita baca Fatihah, minta hidayah dari Allah. Berilah kami hidayah untuk bisa menjalani jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Alladzina an'amta 'alaihim. Nikmat apa? Duit. Nikmatul hidayah. Mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Hidayah. Beliau berkata, in annal hidayah allati yatammatul ilm laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Tadi kan belajar ilmu penting ya. Tapi untuk apa belajar ilmu? Untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Berarti petunjuk itu buahnya daripada ilmu. Ada pohon mangga
tapi nggak berbuah mangga, buat apa? Ada tanaman padi tapi tidak mengeluarkan biji padi, untuk apa? Ada ilmu tapi nggak ada hidayah, nggak ada nilai. Karena dikatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa burda. Siapa orang tambah ilmu kok nggak dapat hidayah, nggak tambah benar, nggak jadikan petunjuk ilmunya, dengan tambahnya ilmu semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini ada tanaman nggak ada buah, nggak ada buah. Hidayah itu ada bidayah, ada permulaannya. Kalau ada permulaan berarti ada nihayahnya, ada ujungnya. Sama dengan sekolah SD, naik SMP, naik SMU, naik kedokteran, akhirnya dilantik jadi dokter. Dokter itu pun mau spesialis juga bisa, dan seterusnya. Begitulah juga hidayah. Ada permulaannya, naik tingkat-tingkat, puncaknya. Puncaknya, kalau bidayahnya hidayah itu adalah islahul dhahir, memperbaiki yang dhahir, ihkamud dhahir, memperkuat yang dhahir dengan cara hidup yang bagus sesuai dengan ajaran agama. Nihayatul hidayah itu islahul batin, memperbaiki batin. Kalau sudah batin, dia berarti kelas wali itu namanya kelas wali. Untuk yang zahir, untuk yang bidayah, beliau mengarang kitab ini. Nah itu beliau menyatakan walau rusula ila nihayatiha, ila nihayatil hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha wala uzura ila batiniha illa ba'da al-wuquf ala dhahiriha. Beliau mengatur kepada kita dengan 3 fasal, mengatur kita dengan 3 fasal. Pasal pertama menerangkan perbuatan taat, fit ta'at. Mulai kita buka mata, bangun tidur sampai tutup mata tidur, apa perbuatan taat yang harus kita lakukan? Doanya apa? Zikirnya apa? Sebelum subuh apa kamu lakukan, waktu adzan apa kamu lakukan, kemudian setelah sholat apa kamu lakukan, setelah sholat subuh apa kamu lakukan, sampai terbitnya fajar, sampai kamu tidur lagi. Ya tuh. Kalau Anda mengikuti itu berarti Anda sudah mengikuti taat kepada Allah. Taat. Kemudian istinabil ma'asi. Yang kedua mengatur tentang meninggalkan perbuatan maksiat. Mulai maksiat mata apa aja, maksiat telinga apa aja, maksiat mulut apa aja, maksiat perut apa aja, dikomplit semuanya. Kemudian pasal yang ketiga, beliau membahas fi adabi suhbah wal muasyarah ma'al khaliq wal khalaq. Bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan kita dan bagaimana kita bersikap terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kitab ini adalah penting untuk diajarkan di setiap pondok, dan kita ajarkan dipraktekkan untuk di keluarga kita. Jadi kadang-kadang punya anak hanya sekedar kita piara, hanya sekedar kita piara anak kita, padahal anak kita ini kita harapkan untuk menjadi anak yang baik. Kalau kita piara ayam, kita harapkan apa? Telur.
dari ayam. Hah? Kalau nggak ada telur, ya dagingnya lumayan. Kalau kita piara kambing, dagingnya bisa dibuat sate. Hah? Dagingnya bisa dibuat sate, bisa dibuat gulai. Kalau kita piara sapi, ada susunya, ada tenaganya, bisa dipertemukan dalam sama dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau kita piara anak, apa kita harapkan? Telurnya. Telurnya. Yang kita harapkan dari anak kita adalah akhlaknya, baktinya, kebaikannya. Dengan apa? Mendidik dia. Dengan mendidik dia. Contoh, kita kasih makan anak kita, itu kewajiban. Cukupkah dengan kasih makan? Ajarkan adabnya. Cuci tangan, ajari cuci tangan. Diajarkan makan sambil duduk. Bagaimana doa sebelum makan, bagaimana tata cara makan, doa setelah makan. Ini namanya mendidik. Ini namanya terbidik. Beliau mengajarkan itu di sini. Kita masuk kamar mandi anak kita mau kencing misalnya, atau mau buang hajat misalnya, kita asal masukkan gitu aja, tapi ada adabnya. Dididik. Doa sebelum masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Cara membuang hajat bagaimana, cara membersihkan buang hajat bagaimana, dididik. Ini pendidikan. Langsung kita bisa mengamalkan hidayah kita terapkan ada di keluarga kita. Kita enggak, kita hidup tanpa konun, kita hidup tanpa aturan, jadinya begini. Anak baru gede nggak mau dinasihatin orang tua. Tangisan orang tua seperti nyanyian hiburan bagi anak. Dia lebih senang anak tadi itu, anak-anaknya lebih senang dalam komplotannya dengan teman-temannya, nggak peduli dengan orang tuanya walaupun menangis. Kenapa? Karena tidak adanya pendidikan. Begitu juga maksiat. Sudah, maksiat ini seperti racun yang tidak menyajikan kecuali kesengsaraan bagi kita. Tapi kalau sudah maksiat ini dilakukan terus menerus, akhirnya kita kecanduan. Sama dengan merokok. Merokok itu merusak kesehatan. Dan orang merokok gak langsung nikmat, paksa-paksain, akhirnya kecanduan. Kalau perlu lagi tengah baca Quran ditutup, dia merokok. Kalau perlu ada sholatul Jum'ah, tunggu dekat sholat, dia teruskan merokok. Kenapa bisa demikian? Karena kamu telah memulai perbuatan itu dan selalu melakukannya. Kalau kita ajarkan kepada anak kita untuk benci dengan perbuatan maksiat, maka anak kita insya Allah jauh daripada bermaksiat. Tapi kalau sudah selalu melakukan itu, jangan berharap dia akan bisa kamu didik. Karena itu kita harus bisa menjadi contoh kepada anak kita. Saya mau tanya, kalau Anda menemukan ular dan anak Anda bersama Anda, apa yang harus Anda contohkan? Anda beritahu, awas ini ular berbahaya, berbisa, ini harus dijauhi. Ayo kita lari. Ayo kita lari. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Awas, ini api bahaya. Ini kalau tidak dimatikan akan membakar rumah kita, yang akan membakar diri kita. Kita ajari anak kita begitu.
Begitulah juga dalam perbuatan maksiat. Jangan lihat film ini bahaya nih. Ini artis-artis ini banyak orang-orang bukan muslim nih. Banyak orang fasik, dia membuka auratnya, dia lupa kepada Allah. Jangan lihat ini, jangan lihat ini. Bahaya ini. Begitu seharusnya. Nonton bareng di situ. Begitu juga bagaimana tata cara dengan sesama manusia. Kita didik anak kita ke sana ya ikhwani. Kita didik anak kita ke sana. Insyaallah. Nah, orang dulu itu memang mereka itu adalah bukan hanya sekedar jadi orang tua, tapi jadi guru untuk anaknya. Jadi guru untuk anaknya. Kalau sholat berjamaah dilihat semua anaknya ada nggak? Kalau nggak ada, dia harus cari itu anak. Ketika dia udzur, anak diperintahkan pergi ke masjid sholat berjamaah. Tapi nggak langsung percaya. Setelah saat datang, sholat di mana? Di masjid fulan. Imamnya siapa? Kalau sholat jahriyah, sholat maghrib atau isya atau subuh, tanya setelah Fatihah rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua baca surat apa? Kemudian siapa yang kamu kenal ada di situ yang kamu tahu temannya Abah? Siapa? Yang di samping kanan kamu sholat siapa? Sebelah kiri siapa? Udah ditanyakan, bener nggak anak-anak sholat ada di sini? Kalau kita kan nggak, yang penting anak kita pakai peci percaya. Kadang-kadang nggak ke madrasah, kadang-kadang nggak sholat berjamaah. Kenapa? Abahnya kharat, anaknya kharat gitu. Abahnya nggak serius, anaknya semakin main-main jadi. Orang-orang dulu begitu ya ikhwani. Karena itu jadi bapaknya soleh, anaknya soleh, bapaknya alim, anaknya alim. Alimun fadilun abi thumma jaddi hakadha ilal mukhtari. Alim bin alim sampai Nabi. Wali bin wali sampai Nabi. Mudah-mudahan kita bisa meniru mereka semua. Ini Imam Ghazali, ini Imam Ghazali contohnya Imam Ghazali. Pengarang kitab Hidayah. Beliau itu orang tuanya bukan orang alim dan bukan Arab ini. Imam Ghazali bukan orang Arab, orang Ajam. Makamnya ada di Iran. Imam Ghazali ini bapaknya itu Ghazal atau Ghazali dia tukang pintal benang. Bukan insinyur, bukan dokter Andes, bukan profesor. Orang gajinya murah. Cuma bapaknya Imam Ghazali punya cita-cita tinggi, ingin anaknya jadi alim. Kalau dia ketemu dengan orang yang berilmu, orang yang alim, nangis dia. Yang ditangisi dirinya, ya Allah, kenapa aku gak bisa jadi alim, jadi pewaris ilmunya Nabi, bisa nasihat, bisa mengajar. Kemudian dia mohon, ya Allah, kalau aku tidak bisa jadi alim, mewarisi ilmu Nabi-Mu, karuniakan aku anak yang bisa menjadi alim. Kalau ketemu dengan orang soleh, orang yang wali, nangis dia, ya Allah, kapan aku bisa menikmati ibadah seperti wali ini? Dan mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi walimu, menjadi orang istiqomah dan bisa menikmati ibadah, tidak menjadi seperti orang ini, maka jadikan aku punya anak seperti orang ini. Kasih 2 anak, gak banyak-banyak. Yang satu Ahmad menjadi orang alim yang nasihatnya luar biasa, ribuan orang maksiat bertobat karena sebab mendengarkan nasihat wejangannya, bahkan orang-orang non-muslim tertarik masuk Islam karena dia. Yang kedua, jadilah tokoh sufi Al-Imam Ghazali.
Itulah harapan yang paling hebat daripada setiap orang tua. Pernah baca kitab Samtud Durar Ibn Al-Habsyi, Ibn Al-Habsyi Sahibul Maulid. Waktu kecil kalau sudah bertemu dengan orang yang alim, lari ke ibunya. Bu, saatnya mintakan untuk Ali kepada Allah. Dia tahu bahwa doanya orang ini mustajab, orang tua itu mustajab. Iya nak, aku mintakan apa? Mintakan kepada Allah untuk anakmu Ali menjadi alim seperti fulan. Kalau ketemu wali, lari ke gunungnya, Bu, doakan, mintakan sama Allah anakmu Ali supaya jadi wali seperti fulan. Jadi Al-Habsyi. Nah kita kan yang kita minta, yang diminta belikan pakaian Batman, Superman, Zorro. Kenapa? Memang kita kenalkan itu kepada anak kita. Kita belikan TV yang gede di rumah kita. Nggak ada kita cintakan kepada orang-orang yang soleh. Karena itu acara haul ini dalam rangka untuk kita ini supaya cinta kepada mereka. Ada semangat kita meniru mereka. Kemudian kita ajak anak-anak kita untuk bisa meniru mereka. Dan itu tidak sulit. Pelajari kitab Bidatul Hidayah, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah kita akan bisa seperti Habib Abu Bakar bin Rasul. Tidak sulit. Ini nyatanya luar biasa. Hadirin sekalian rahmat Allah, panjang kalau kita terangkan bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang demikian ini. Ini jelas perlu kita pahami bahwa banyaknya ilmu tidak menjamin kita akan selamat, tapi ilmu yang manfaat itulah yang membuat kita selamat. Terakhir, ada seorang bernama Shibli yang menyatakan, aku ini belajar lebih daripada 400 ustadz. Ustadz kalau dulu itu bukan mengajar guru ngaji seperti sekarang. Ustadz itu kelasnya seperti Al-Faqih Qaddam, Al-Ustadz Al-Azam, Al-Faqih Qaddam, wali-wali gede. Dan aku mengumpulkan ribuan hadis. Kalau sekarang beli kitab hadis mudah, ada di toko-toko. Tapi kalau dulu satu hadis itu berusaha sampai berpuluh-puluh mil, bahkan beratus-ratus mil untuk satu hadis. Tapi setelah aku teliti, aku ambil di antara ribuan hadis itu cuma satu hadis, dan aku yakin, aku berpegangan dengan hadis ini, aku akan selamat dunia sampai akhirat. Dan di hadis satu ini tersimpan ilmu awwalin wal akhirin. Dengarkan ini hadis. Yang pertama begini, ada 4 hal yang disadarkan oleh ini. I'mal lidunyaka bidodri mudhamika fiha. Beramallah kamu untuk urusan dunia kamu, kerja menurut ukuran hidupnya kamu. Itu berapa tahun kira-kira? 70 tahun, 80 tahun. Ini kerja, ini ambil untuk kebutuhan 80 tahun. Terus intis untuk 200 tahun yang akan datang untuk apa? Lo sebentar lagi ditinggalkan ini dunia. Bekerjalah untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Itu yang logis. Ini umur 80 tahun transaksi. Ini 20 tahun lagi bisa naik. 2 hari belum tentu hidup. Yang free cukup. Duitnya kadang-kadang udah beratus-ratus miliar. Apalagi yang dicari? Pikir kuburannya, pikir akhiratnya. Ini yang pertama. Hadis berikutnya, ini satu hadis itu. I'mal lil akhiratika biqadri bagaika fiha.
Beramallah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Jadi kira-kira hidup ada di akhirat sampai kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu seberapa bekal kamu? Cukup. Anda berangkat haji cuma 40 hari di sana. Anda menabung bertahun-tahun untuk biaya haji. Kenapa? Loh, kalau saya nggak cukup bisa terlantar negeri orang. Saya harus bawa biaya yang lebih, bekal yang lebih. Bahaya kalau ada di sana kalau aku kekurangan. Baik untuk akhirat kamu. Sholat sunnahnya udah berapa ribu rakaat, Qur'annya berapa kali hatam. Akhirat yang begitu lama dan selama-lamanya kita bawa bekal seada-adanya. Kalau terlantar, siapa nolong kita? Kalau kita mana dikubur, siapa menyelamatkan kita? Aku butuh semuanya. Dan kita ini semakin tua itu berarti semakin dekat dengan kematian. Mudah-mudahan semua dapat Allah SWT. Yang ketiga, i'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah untuk Tuhan kamu Allah seukuran hajat kamu kepada Allah, keperluan kamu kepada Allah, kebutuhan kamu kepada Allah. Kapan kamu tidak butuh dengan Allah? Satu aja kita berpikir, jantung kita bergerak. Emangnya ente pernah gerakin jantung? Kamu sekarang duduk, kamu berjalan, kamu tidur, setiap saatnya bergerak itu jantung. Siapa menggerakkan itu? Belum ginjal, belum aliran darah, belum yang ada di tubuh kita semuanya, belum keluarga kita semuanya. Beramallah untuk Tuhan kamu seukuran hajat kamu kepada Allah. Nggak bisa berhenti, seharusnya berzikir nih. Ingat sekali kepada Allah, nggak bisa berhenti, nggak ada-adanya sebenarnya. Yang keempat, eman dinari biqadri sabrika 'alaiha. Kepingin senang, kepingin mutih hawa nafsu, kepingin maksiat, beramallah kamu untuk neraka kamu seukuran kekuatan kamu menerima siksa neraka. Nih, ada bara api, ada dahulu ini. Coba dipegang lagi bara apinya. Api segitu aja kita nggak kuat. Itu merokok, coba ditempelkan kulitnya. Api segitu aja nggak kuat, apalagi api neraka. Duri jarum kita tusukkan, nggak kuat kita menjerit. Oke, ada tubuh nanti, ada zabaniyah. Jangan main-main. Fama asbar mana? Seberapa kuat kekuatan kamu untuk menahan api neraka? Sakit gigi aja tidak kuat, sakit perut aja sudah kita lemas. Oke, ada neraka Allah Subhanahu. Karena itu, sadari, wah kita hidup di atas dunia bukan untuk lupa kepada Allah, tapi untuk mengingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita. Allah terangi hati kita dengan cahaya iman. Allah bimbing kita ke jalan Allah yang Allah ridhai. Mudah-mudahan barakal Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih, Allah jadikan kita orang yang gemar dengan ilmu, mengamalkan dengan ilmu, ikhlas dalam amalan kepada ilmu. Mudah-mudahan insya Allah penduduk Aceh Allah jauhkan daripada segala malapetaka, daripada bala. Dijaga akidah kita, dijaga hati kita, dijaga batin kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dalam keadaan Islam dan iman, panjang umur, sehat walafiat. Jika Allah mentakdir kita mati dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Anak-anak kita mudah-mudahan insya Allah jadikan anak-anak yang salihin, anak
yang bisa bakti pada kita, membahagiakan kita, dan anak yang insya Allah bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Jadikan mereka pewaris ilmu Nabi Muhammad, menerus jejak daripada datuk-datuknya yang salihin. Allah jaga daripada pengaruh syaitan, daripada pengaruh hawa nafsu. Mudah-mudahan tetap berakidahkan ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Ayo kita akhiri ceramah ini dengan kita baca la ilaha illallah ya. Dan insyaallah la ilaha illallah ini bisa kita ucapkan di akhir hayat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah bighairi hisab." Siapa orang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga tanpa dihisab. Jadi Albi Muhammad bin Albi bin Syihab ada di hall Al-Habib Muhammad bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Syihab Tahir di Masile ceramah. Di akhir ceramahnya bawa hadis itu, tuntut mengucap la ilaha illallah karena orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah, duduk mati. Nah, duduk mati dan panjang umur semuanya. Kita baca la ilaha illallah dan insyaallah panjang umur, sehat walafiat, mati husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah. وجمال في الدنيا والآخرة حسن خاتم بالموت إلى حضرة النبي. الفاتحة.